Majalah Bobo, edisi 22 Agustus 1987, bersama Motorcycle. Apa kabar, Bo? Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Menang atau senang? Cerpen ini ngajarkan ke kita, kalau ikut sebuah perlombaan, di-enjoykan aja. Tidak harus menang. Jadi kalau tidak menang, tidak usah terlalu kecewa. Belajar bersama. Ini mengajarkan ke kita, berbohong itu tidak baik. Anak ini berbohong, bilang mau belajar di rumah kawannya. Padahal sama-sama nonton. Gak baik ya. Harta terpendam dipuri naik telmor. Ini cerita bersambung. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Bersambung. Bona gajah kecil berbelalai panjang. Nih, ada satu anak dengan nakalnya nakut-nakuti para gadis. Tapi Bona membalas, "Oh, ada ulat raksasa." Nah, ketakutan lah dia. Makanya nggak boleh iseng ya. Arena kecil dan tak disangka. Berisi kumpulan cerita dari kawan-kawan. Nyeng. Main bola yuk. Ini adalah sekumpulan kawan-kawan lagi belajar main bola. Nih lihat berbagai teknik mereka pelajari. Seru ya. Saya anak Indonesia. Ya, kita harus bangga jadi anak Indonesia. Semangat belajar. Dan ini Bobo Siana. Bobo berbagi pesan untuk kita semua. Yang patut diketahui. Bobo berbagi pengetahuan. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya, dan kawan-kawan lain kasih jawabannya. Nih, di sini ada cerita Paman Kikuk. Paman Kikuk pengen naruh bunga di vas. Nih lihat. Bunga matahari. Nariknya aja begini. Terjatuh dia. Ketinggian. Dan konyolnya lagi, terjatuh mengenai asta anjing mereka. Dan begini pula akhirnya. Lucu ya. Kebun rahasia bagian keempat. Dengan senter, Leica berhasil melihat bagian bawah. Ternyata itu adalah kota masa lalu. Ada stasiun bawah tanah. Nih permen buah, tanaman sayuran. Oh, itu hanya masa lalu, sekarang gak ada lagi katanya. Dia melihat keran. Untunglah ada air. Ya tutup dulu, dia cari wadah. Ya. Dia jadi bisa menyiram tanaman-tanaman itu. Yang Leica inginkan sekarang adalah mendapatkan foto dia, supaya si jahat tidak bisa memerasnya lagi. Ternyata Raso adiknya terjatuh. Dia dapat pesan nih dari si jahat. Disuruh rapikan rumahnya. Ternyata si jahat itu adalah putri dari bos ayahnya.
Dia dipaksa ngebersihin kamarnya. Lihat ini, sengaja dibuat berantakan. Tapi gara-gara itu Leica tahu ada brankas. Dia nggak tahu tombol kombinasinya. Ya, si jahat kembali buat berantakan. Seperti kombinasi angka dia tidak sengaja temukan. Nah, berhasil. Ya, termasuk juga dari gadis-gadis lain yang diperasnya. Diambilnya termasuk klisenya juga negatif. Dan dia segera mau musnahkan. Nih lihat, dia bakar buku itu. Pemadam otomatis. Dia nggak bisa lagi ngancam, tapi kok orangnya tersenyum sinis. Untunglah tanamannya tumbuh pesat di kebun rahasia. Ternyata papanya dipindahkan ke seksi C, turun pangkat. Waduh, jahat sekali orang itu ya. Bersambung. Halaman berikutnya. Kesatria gundul. Ada satu kesatria yang rambutnya rontok, sehingga kepalanya licin bagai telur bebek. Dia memakai wig. Nah, ketika wignya copot nih seperti ini, dia ikutan tertawa. Pesannya gini, jika orang lain menertawakan kita, lebih baik kita ikut tertawa bersama mereka. Lucu ya. Bobo bokal. Ada satu gadis yang ditemukan di dalam bambu. Tumbuhlah ia jadi gadis yang cantik. Tapi sayangnya orang tuanya serakah. Kepada tiap calon pelamarnya diminta 1000 keping uang emas. Waduh, serakah sekali ya. Akhirnya si gadis ini pergi terbang meninggalkan mereka semua. Pesannya, jangan serakah, hargai berkah yang kita miliki. Sayembara Bobo. Nih ada pertanyaan nih, silakan tebak ya. Lihat baik-baik ya, tentang unta. Coret-coret. Ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan. Ayo, berani nggak nih nulis puisi dan menggambar? Harus berani ya. Untuk latihan di rumah, ada kelas 3, ada kelas 4, dan seterusnya. Supaya tetap rajin belajar. Hehe. Cerita dari negeri dongeng. Oki dan teman-teman. Oh, rupanya mereka kepanasan. Mereka ke tepi danau. Lihat ada pohon apel. Rimbun lagi. Mereka naik jembatan gantung. Akhirnya sampai. Mereka panjat. Mereka terjatuh. Hati-hati ya. Tak ada keajaiban. Kawanan sapi ini enggan menyeberang. Waktu itu masih pagi hari. Mereka menghadap ke timur. Si anak ini mengaku dia bisa menyeberangkannya. Si pimpinan mikir, karena berbagai usaha dia nyeberangin sapi-sapi ini ketika pagi hari ngadap ke timur itu, semuanya sia-sia. Akhirnya oke lah, kamu ku berikan kesempatan. Kalau kamu bisa, kamu jadi pimpinan regu. Kata anak ini, dia butuh siapin perbekalannya dulu nih, ya. Oke lah, mau nggak mau, karena butuh bekal kan katanya kan. Ya udah hari lewat, jam berlalu, berapa jam berlalu, hampir sore tiba. Nah, akhirnya ya datang juga sore hari udah. Bisa ajaib. Dia jelasin, gak ada yang ajaib. Hewan-hewan tuh cuman tidak mau melihat ke arah
matahari. Makanya tunggu sore baru diseberangin. Wah, hebat ya akalnya. La Villette Museum atau Balai Teknik Ilmu Pengetahuan. Nih lihat, kamu bisa lihat jadi tengkorak dirimu. Lihat pipa air dan lainnya. Seru dan lucu kan cerita-ceritanya kawan-kawan? Makanya like, subscribe, komen dan share ya. Supaya kami para mainan semangat bercerita selalu. Subscribe ya.